Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Mata Kuliah Public Speaking bersama saya, Hairani Zahra Nasution dengan NIM 221340008 dari kelas BKI 6A. Pada Learning Journal kali ini, saya akan menceritakan kegiatan perkuliahan pada mata kuliah Public Speaking, yaitu di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-15. Pada pertemuan ke-15 ini dilaksanakan di hari Selasa, tanggal 10 Juni tahun 2025. Tepatnya dimulai pada pukul 10.00 sampai kurang lebih pukul 12.00. Sebelum perkuliahan dimulai, Bapak Adi Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking mengabsen satu persatu mahasiswanya terlebih dahulu. Kemudian Bapak Adi Kusuma juga menunjuk dua mahasiswi terakhir untuk mempraktikkan public speaking di depan. Dua mahasiswa tersebut diantaranya ada Nur Hasanah dan juga Nur Fadila. Setelah masing-masing diberi waktu selama 10 menit untuk melakukan public speaking, perkuliahan pun dilanjutkan dengan presentasi ataupun diskusi yang dipimpin oleh kelompok terakhir yaitu kelompok 5. Kelompok 5 ini berisikan Mutiara, kemudian ada Fahriyah, ada Tuti Komalasari, ada Nur Hasanah, ada Ajril Mustaqim, dan yang terakhir yaitu ada Rizky Dwi. Kelompok kelima ini membahas mengenai ice breaking. Ice breaking terdiri dari dua kata, yaitu ice dan juga breaking. Ice yaitu merupakan es ataupun suatu benda cair yang dipadatkan atau dibekukan. Kemudian breaking itu berarti menghancurkan. Jadi ice breaking berarti menghancurkan sesuatu yang padat. Dalam public speaking, ice breaking maksudnya yaitu menghancurkan atau menghangatkan suasana ketika melakukan kegiatan public speaking agar suasana yang tadinya tegang, yang tadinya kaku, bosan, dan monoton itu jadi lebih nyaman, lebih fleksibel, dan lebih bisa dikontrol oleh moderatornya. Nah, ada beberapa waktu yang cocok untuk menerapkan ice breaking ini, diantaranya ketika suasana dalam kegiatan tersebut sedang tegang, kemudian juga sedang monoton, atau para audiensnya tidak fokus lagi kepada materi yang disampaikan oleh seorang public speaker-nya. Nah, manfaat dari ice breaking ini tentunya ada banyak. 5 diantaranya yaitu ada meningkatkan rasa kebersamaan. Tentunya ketika melakukan ice breaking ini, itu akan melibatkan para anggota kelompok ataupun para audiens untuk melakukan suatu permainan ataupun hal lainnya, yang mana hal ini akan meningkatkan rasa kebersamaan antara sesama audiensnya. Kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kreativitas. Tentunya ketika kita melakukan ice breaking, kreativitas kita pun akan ikut meningkat. Nah, selanjutnya itu meningkatkan kedekatan antar sesama audiens. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika kita melakukan ice breaking, maka kita akan rasa kedekatan sesama audiens akan terjalin ataupun terbentuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada meningkatkan fokus. Nah, ketika kita setelah melakukan ice breaking, maka kita akan kembali fokus kepada materi yang akan disampaikan oleh public speaker. Terus yang terakhir yaitu melatih kerjasama. Seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika ice breaking ini biasanya melakukan permainan. Nah, permainan ini pastinya diperlukan kerjasama antar sesama audiens. Nah, ada berbagai macam bentuk dari ice breaking. Yang pertama yaitu ada fun story atau cerita lucu. Nah, ketika kita menyampaikan materi kita dalam kegiatan public speaking atau ketika kita sedang menjadi seorang public speaker, maka kita bisa menyelipkan sedikit anekdot ataupun cerita-cerita lucu untuk mencairkan suasana agar tidak terlalu fokus kepada materi yang disampaikan saja, dan agar audiensnya pun tidak merasa bosan ketika mendengarkan materi. Nah, kemudian yang kedua itu ada
Kemudian yang kedua itu ada lagu. Kita bisa menyelipkan dengan bernyanyi-nyanyi bersama dengan audiensnya sebagai bentuk ice breaking. Kemudian ada juga tepuk-tepuk seperti permainan bertepuk tangan ataupun mengapresiasi sesuatu yang berharga. Kemudian bisa juga dengan permainan rakyat, yang mana permainan rakyat ini bisa digunakan ketika berada di suatu kegiatan yang non formal tentunya. Nah, ada juga kita bisa melakukan tebak-tebakan sebagai bentuk ice breaking, seperti kita memberikan kuis berhadiah kepada audiens. Nah, selanjutnya kelompok 5 ini mengajak kami untuk melakukan praktik dari ice breaking tersebut. Nah, yang pertama dilakukan yaitu ice breaking dengan apa ceritamu. Pada apa ceritamu ini, seorang public speaker-nya memberikan 3 kata yang mana 3 kata itu akan dilanjutkan oleh orang di sampingnya. Jadi orang yang di sampingnya akan melanjutkan kata yang sudah disebutkan oleh orang sebelumnya dan sampai pada akhirnya akan membentuk suatu cerita. Nah, cerita inilah yang bisa saja cerita tersebut tidak masuk akal, tetapi hal ini yang akan membuat suasana tidak terlalu tegang lagi. Yang selanjutnya yaitu ada tambah satu. Pada permainan tambah satu ini, kita diajak untuk mengolah otak kita dan membantu kita dalam fokus. Karena pada tambah satu ini, kita harus bisa menghitung jumlah konsonan pada setiap kata yang disampaikan oleh moderator ataupun seorang public speaker dengan menambahkan 1 pada kalimat tersebut, pada jumlahnya. Seperti contohnya ketika seorang moderator mengatakan berapa jumlah, mengatakan seperti jika jam itu 3, maka makan berapa. Nah, jawaban dari makan tersebut yaitu menghitung jumlah konsonannya. Konsonan dalam kata makan ada 3, yaitu M, K, dan N. Kemudian ditambahkan dengan 1 karena nama permainannya adalah tambah 1. Jadi jawaban dari makan adalah 4. Itu merupakan permainan yang cukup yang cocok dilakukan atau diterapkan ketika dalam kegiatan seminar ataupun kajian. Selanjutnya ada permainan watermelon banana. Seperti yang kita tahu, permainan watermelon banana ini adalah permainan yang menggunakan lagu ataupun nada seperti watermelon, watermelon, papaya, seperti itu. Nah, pada permainan ini atau pada ice breaking ini, audiens dibagi menjadi 4 kelompok. Dan setiap kelompok itu diberi nama watermelon, pepaya, banana, dan juga orange juice. Nah, setiap kelompok ini merundingkan atau mendiskusikan gerakan yang sesuai dengan nama kelompoknya sendiri. Nah, setelahnya moderator ataupun public speaker ataupun pemimpin permainan akan menyanyikan lagu yang sudah ada tersebut. Kemudian kelompok yang namanya ataupun yang buahnya disebut akan mempraktikkan buah yang sudah didiskusikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu ada permainan lingkaran besar dan lingkaran kecil. Permainan ini seperti biasa, para audiens membuat lingkaran dan ketika arahan itu berupa lingkaran besar, maka lingkaran pun akan melonggar dan ketika arahan tersebut lingkaran kecil, maka lingkaran pun akan mengecil atau menyempit. Nah, kemudian yang terakhir itu ada permainan tembak dor. Permainan tembak dor ini merupakan permainan yang cocok untuk dilakukan di kegiatan non formal. Permainan tembak dor ini sistemnya yaitu membagi beberapa kelompok yang berisikan 4 orang anggota. Nah, mereka akan mendiskusikan buah apa yang akan dijadikan nama kelompoknya. Kemudian, mereka akan berbaris ke belakang di setiap kelompoknya dan setiap orang itu akan memiliki perannya masing-masing. Orang di baris keempat akan ketika ditunjuk akan orang keempat itu bertugas untuk mengatakan kata bersedia, kemudian orang ketiga akan mengatakan kata siap, orang kedua mengatakan kata tembak, dan orang pertama mengatakan kata dor sambil menunjuk
kelompok selanjutnya. Jadi pada permainan tembak dor ini, satu kelompok akan ditunjuk oleh pemimpin permainan terlebih dahulu. Kemudian setelahnya mereka akan mengucapkan kata yang sudah disediakan tadi seperti bersiap, bersedia, siap, tembak, dor. Nah, pada kata dor ini diiringi dengan nama buah dari kelompok lain dan kelompok lain pun akan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai ada yang melakukan kesalahan atau yang melakukan mistake dalam permainan tersebut. Nah, setelah praktik selesai, diskusi pun atau presentasi pun dilanjutkan dengan diskusi yang mana berisikan sesi tanya jawab antara audiens dan juga presentator. Setelahnya presentasi pun ditutup dan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bapak Adi Kusuma. Salah satunya yaitu mengenai tugas UAS kami atau ujian akhir semester. Nah, pada tugas UAS yang diberikan oleh Pak Adi kali ini tidak jauh berbeda dengan tugas UTS kemarin. Pada tugas UAS kami hanya dibedakan dari beberapa poinnya saja. Salah satunya itu pada tugas kali ini waktu atau durasi yang diberikan lebih lama. Sebelumnya hanya 30 menit, sekarang durasi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yaitu sekitar 40 menit. Dan juga setiap mahasiswa diwajibkan untuk diedit dengan bentuk sinematik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan di Learning Journal pertemuan ke-15 ini dan juga sekaligus Learning Journal terakhir. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Hairani Zahra Nasution dengan NIM 2213400008 dari kelas BKI 6A pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menemani saya di Learning Journal dari Learning Journal pertama sampai Learning Journal terakhir, ini yaitu Learning Journal pertemuan ke-15. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.